Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pada siang hari ini, kami dari kelompok D4 Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama, saya sendiri atas nama Kadek Bakti Pramana Yoga ST dengan NIM 220856143. Selanjutnya, ada Putri Stefan Belfascan dengan NIM 22085610111. Selanjutnya ada Celia Mauren Chandra dengan NIM 220856180. Selanjutnya dan terakhir yaitu ada Igusti Bagusuta Aryanata Putra dengan NIM 22085611141. Kasus 1 dari mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia pada semester genap tahun 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem klasifikasi citra hewan. Sistem ini menerapkan konsep representasi dan preprocessing data citra serta model machine learning support vector machine atau SVM yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Fitur utama aplikasi ini adalah untuk mengklasifikasi citra gajah dan zebra. Pada sistem yang kami bangun, user dapat menginput file image, mendelete file image, dan melihat preview gambar dan hasil prediksi. Saat sistem dijalankan, user menginput file gambar dengan format PNG, JPG, atau JPEG. Lalu, sistem melakukan tahapan preprocessing. Selanjutnya, ekstraksi fitur menggunakan GLCM dan melakukan prediksi. Kemudian, user dapat melihat hasil prediksi sistem. Baik, di sini sistem aplikasi yang kami bangun menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan preprocessing, yaitu dengan grayscaling dan resizing. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur menggunakan Gray Level Cooccurrence Matrix atau GLCM untuk mendapatkan berbagai properti tekstur dari citra. Selanjutnya, setelah properti-properti yang didapatkan melalui proses ekstraksi fitur didapatkan, lalu selanjutnya data tersebut akan dilakukan data splitting, yaitu akan dibagi menjadi training set dan testing set. Perbandingan antara training set dan testing set yaitu 70:30. 70% data training dan 30% data testing. Selanjutnya, data training akan digunakan untuk melatih model machine learning, yaitu support vector machine. Setelah dilatih, model yang telah dilatih tersebut akan dilakukan testing menggunakan data testing. Setelah melakukan training dan testing pada model pada tahap pertama, lalu dilanjutkan dengan optimasi model dengan cara hyperparameter tuning dengan metode grid search. Lalu setelah mendapatkan hasil parameter yang paling optimal, maka dilakukan training dan testing dari model yang telah model optimal yang telah didapatkan melalui grid search. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan data dan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dataset bernama Animal Classification yang diambil dari situs Kaggle. Pada dataset ini terdapat 4 jenis kategori hewan, yaitu kerbau, gajah,
zebra, dan badak. Dan tiap kategorinya memiliki 1000 data citra. Jadi totalnya ada 4000 data. Tapi kategori hewan yang digunakan pada penelitian ini adalah kategori hewan gajah dan zebra, sehingga jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 2000 data. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan saya Selema Chandra dengan NIM akhir 080. Saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengembangan dalam penelitian kasus ini. Tahapan yang pertama adalah load dataset, di mana load dataset ini akan membuka dataset yang sudah disimpan dan sistem akan membukanya. Kemudian pada tahap yang kedua adalah processing, pre-processing, di mana pre-processing terdapat dua tahapan, yaitu resize dan grayscaling. Kemudian pada tahap yang ketiga ada GLCM atau ekstraksi fitur tekstur dengan GLCM, yaitu fiturnya adalah dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM atau angular second moment, dan energy, yang dilakukan terhadap 4 sudutnya, yaitu 0, 45, 90, dan 135. Kemudian tahap yang keempat adalah pengolahan data, di mana pengolahan data memiliki kombinasi dari 4 sudutnya, yaitu 0, 45, 90, dan 135, dan menghasilkan 15 model. Kemudian tahap yang kelima adalah training model SVM yang pertama, yaitu untuk mendapatkan nilai dari presisi atau precision, recall, dan F1 score. Nah, pada load dataset, kita akan membuka folder yang ada dan melist setiap gambar yang ada pada folder tersebut dengan folder, subfolder, dan file dari nama gambar tersebut. Kemudian pre-processing dilakukan dengan dua tahap, yaitu resize dan grayscaling. Resize dilakukan untuk mendapatkan gambar dengan ukuran 150 x 150 pixel, dan grayscale itu dilakukan untuk mengubah gambar dari RGB ke grayscale, yaitu untuk mendapatkan tingkat keabuan dari gambar tersebut. Keduanya dilakukan menggunakan OpenCV. Dari sini kita dapat melihat berarti sudah ada dilakukan preprocessing terhadap 1000 gambar dari elephant dan 1000 untuk zebra. Selanjutnya adalah GLCM, di mana pada tahap ini dilakukan ekstraksi fitur GLCM-nya. Nah, dari fungsi calculate GLCM untuk all angles ini, berarti GLCM dilakukan untuk sudut 0, 45, 90, dan 135. Kemudian di sini dipanggil lagi fungsi tersebut untuk melakukan ekstraksi ke 6 fitur, yaitu dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energy. Kemudian di sini kita akan membuat tabel untuk menampung seluruh nilai yang sudah didapatkan. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa sudah ada 2000 data dari ekstraksi fitur dissimilarity di sudut 0. Berarti sudah semua data gambar yang diekstraksi. Kemudian pada pengolahan data, dipisahkan nilai-nilai yang sudah didapatkan berdasarkan sudutnya. Di sini adalah sudut 0, sudut 45, 90, 135, dan kombinasinya yaitu 045, 090, 0135, 4590, 45135, 90135, 045 dan 90, 045 dan 135,
0, 90, dan 135. Kemudian ada 45, 90, dan 135. Dan ada yang terakhir yaitu 0, 45, 90, dan 135. Nah, pada tahap training model yang pertama dengan SVM, yaitu pertama dipisahkan terlebih dahulu data yang dimiliki menjadi 70-30, yaitu 70 training dan 30 testing. Nah, untuk SVM ini akan didapatkan nilai dari precision, recall, dan advanced score. Nah, di sini untuk nilai tersebut untuk masing-masing elephant dan zebra. Kemudian didapatkan juga untuk akurasi di sudut 0 ini adalah 83. Selamat malam, izinkan saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, setelah dilakukan training untuk model SPM pertama kali, kita lakukan testing sehingga mendapatkan akurasinya. Setelah itu, kita lakukan hyperparameter tuning dengan grid search dari model grid search CV. Setelah itu, setelah mendapatkan parameter terbaik dari grid search, kita lakukan training lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu kita testing untuk mendapatkan akurasi. Dari ke-15 model yang sudah kita training, yang setelah dilakukan hyperparameter tuning, kita akan menggunakan model dengan akurasi terbesar. Setelah itu, model dengan akurasi terbesar tersebut akan di cross validation sehingga memastikan bahwa model tersebut dapat digunakan dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian codingannya. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan bagian codingannya. Setelah dilakukan training model SVM pertama, akan dilakukan testing, di mana testing menggunakan classification report. Setelah itu akan dicetak sehingga untuk GLCM derajat 6 mendapat akurasi sebesar 0,83 atau 83%. Setelah dilakukan testing SVM pertama, dilakukan grid search untuk hyperparameter tuning, di mana tujuannya adalah mendapatkan parameter yang paling optimal untuk model sehingga mendapatkan akurasi terbesar. Setelah itu, parameter yang digunakan untuk research ini adalah C, 0,1, 1, 10, 100, dan 1000. Untuk gamma 1, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, dan untuk kernelnya kami hanya menggunakan RBF. Setelah itu setelah itu dilakukan grid search, di mana setelah dilakukan grid search dilakukan training model dari parameter yang telah dapat. Berikut adalah output untuk proses dari grid search tersebut, di mana akan menampilkan CV dari 5, yang berarti cross validation untuk defaultnya adalah 5, sehingga dilakukan 5. Sehingga untuk untuk parameter terbaik yang didapat dari grid search sebelumnya adalah C1000 gamma 0,001, untuk kernelnya RBF. Setelah mendapat parameter terbaik, dilakukan training model, kita akan testing model tersebut, di mana seperti sebelumnya kita menggunakan predict dan dicetak dalam classification reportnya sehingga mendapat akurasi 0,87. Setelah itu, tahap-tahap tersebut dilakukan ke 15 model. Dari mana dapat 15 model? Dikarenakan GLCM memiliki 4 sudut, sehingga kombinasi dari semua sudut tersebut mendapatkan 15 model. Dari 15 model tersebut,
model dengan akurasi terbaik yang kami dapatkan berasal dari sudut GLCM sudut 0 dan kombinasi dari semua sudut, di mana akurasinya sama-sama 0,87 atau 87%. Setelah mendapatkan modal terbaik, kita akan lakukan keyword cross validation, di mana jangan lupa untuk mengimport modulnya dari scalar ini. Setelah itu kita lakukan cross validation dengan setelah dilakukan grid search tersebut yang disimpan di grid 0. Setelah itu kita setelah itu dicetak. Dicetak artinya ini cross validation score ini adalah akurasi dari perulangan, yang dimana perulangan cross validation yaitu 5, yang dimana setiap nilai merepresentasikan akurasi dari setiap perulangan, dimana terdapat 5. Setelah itu untuk bagian mean cross validation score yang berarti rata-ratanya. Untuk rata-rata itu jumlah dari penambahan 5 nilai tersebut dibagi 5 sehingga mendapatkan nilai ini. Untuk standar deviation cross validation score yang berarti nilai standar untuk menghitung variabilitas dari akurasi skor, yang dimana nilai ini 0,16381 sekian sudah termasuk relatif kecil, yang dimana berarti bahwa model ini termasuk memiliki performa yang konsisten. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putu Stephen Brevaca dengan NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi dan batasan dari aplikasi yang kami buat. Pertama-tama saya akan membahas mengenai batasan terlebih dahulu. Jadi batasan dari aplikasi kami adalah yang pertama, sistem tidak dapat memprediksi file image hewan selain hewan zebra dan gajah. Jadi, karena aplikasi yang kami bangun adalah aplikasi deteksi klasifikasi hewan binary, hanya 2 kategori hewan yang dapat diklasifikasikan dalam aplikasi kami, yaitu zebra dan gajah, sehingga filenya harus berupa zebra dan gajah, sehingga aplikasi dapat dengan tepat memprediksi atau mengklasifikasikan hewan gambar hewan yang diinputkan ke dalam aplikasi, ke dalam sistem. Batasan yang kedua adalah sistem tidak dapat memproses file dengan format selain PNG, JPG, atau JPG. Jadi file yang diinputkan ke dalam sistem haruslah dengan format 3 format tersebut. Nah, dari batasan-batasan ini, maka didapatkan asumsi dari aplikasi kami bahwa yang pertama, gambar yang dimasukkan ke dalam sistem itu adalah gambar hewan berupa zebra atau gajah maupun gajah. Nah, yang kedua adalah file yang dimasukkan ke dalam sistem itu haruslah dalam format PNG, JPG, atau JPG. Nah, jika file gambar yang dimasukkan itu dalam format lain, misalnya dalam format GIF, maka sistem tidak dapat memproses file yang dimasukkan tersebut. Berikutnya adalah skenario pengujian. Jadi, terdapat 5 skenario pengujian yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah skenario pengujian dengan menggunakan gambar hewan zebra. Jadi inputnya adalah gambar zebra dalam format PNG, JPG, atau JPG. Kemudian langkahnya yaitu file diinputkan ke dalam sistem. Sistem akan melakukan pre-processing terlebih dahulu, yaitu konversi ke grayscale, kemudian resizing, dan ekstraksi fitur GLCM. Dan kemudian model yang telah dibangun dalam model yang telah kami bangun yang ditempatkan di dalam sistem itu kemudian akan mengklasifikasikan gambar yang diinputkan tersebut. Nah, output dari skenario pertama ini itu sistem
output yang diharapkan, yaitu sistem mengklasifikasikan gambar sebagai zebra. Nah, kemudian skenario kedua adalah pengujian dengan gambar gajah. Inputnya yaitu berupa file gambar gajah dalam format PNG, JPG, atau JPG. Untuk langkahnya sama seperti langkah sebelumnya, diprocessing terlebih dahulu, ekstraksi fitur GLCM, kemudian diklasifikasikan. Output yang diharapkan adalah sistem mengklasifikasikan gambar sebagai gajah. Skenario pengujian yang ketiga, yaitu pengujian dengan gambar hewan lain. Jadi inputnya adalah file gambar hewan selain zebra dan gajah dalam format PNG, JPG, atau JPG. Untuk langkahnya masih sama, pre-processing, ekstraksi fitur, kemudian klasifikasi oleh sistem. Output yang diharapkan yaitu sistem akan gagal atau memberikan hasil yang tidak valid karena hewan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori yang dilatih, yaitu zebra atau gajah. Jadi sistem itu akan memberikan output itu sebagai zebra atau gajah, di mana itu kan tidak valid karena hewan yang diinputkan itu bukanlah zebra maupun gajah, tetapi sistem akan memberikan prediksi dari salah satu kategori, yaitu zebra atau gajah. Skenario pengujian keempat yaitu pengujian dengan file yang tidak didukung. Jadi kita ambil contoh inputnya yaitu gambar hewan dalam format GIF. Jadi outputnya yaitu sistem akan memberikan pesan kesalahan atau menolak file karena format ini tidak didukung. Dan skenario terakhir yaitu pengujian dengan gambar buram atau resolusi rendah. Jadi inputnya yaitu gambar zebra atau gajah, tetapi dengan resolusi yang rendah sehingga gambar tersebut buram, tetapi masih dalam format PNG, JPG, atau JPG. Untuk langkahnya masih sama, dan output yang diprediksi akan dihasilkan yaitu akurasi klasifikasi kemungkinan menurun, tetapi sistem tetap akan berusaha memberikan hasil klasifikasi terbaik berdasarkan file yang diberikan. Jadi mungkin akurasinya akan menurun, sehingga sistem kemungkinan akan memberikan prediksi klasifikasi kategori hewan yang salah. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pengujian sesuai dengan skenario pengujian yang telah disampaikan. Jadi yang pertama-tama adalah dengan menggunakan gambar zebra. Jadi formatnya ini adalah JPG. Nah, di sini dapat dilihat dengan format JPG, kemudian akan terlihat preview gambarnya, dan di sini akan terlihat sistem ini mendeteksi gambar ini sebagai kategori hewan apa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah gambar zebra. Nah, berikutnya skenario kedua adalah dengan menggunakan gambar gajah dengan format JPG di sini. Nah, sama juga dapat dilihat format gambarnya, preview gambarnya, dan sistem ini mendeteksinya sebagai gajah. Baik, berikutnya itu adalah gambar selain zebra dan gajah. Di sini saya memasukkan gambar singa. Nah, dapat dilihat bahwa sistem tetap mendeteksi tetapi tidak valid. Sistem mendeteksi gambar ini adalah hewan gajah padahal bukan. Selanjutnya adalah dengan file zebra tetapi dengan format GIF. Nah, maka dapat dilihat bahwa sistem menolak gambar ini karena tipe filenya itu tidak diperbolehkan sebagai file input ke dalam sistem. Dan yang terakhir adalah gambar zebra ataupun gajah dengan resolusi yang rendah. Di sini saya memiliki gambar gajah dengan resolusi yang rendah, dapat dilihat. Nah, di sini terjadi kesalahan pendeteksian oleh sistem karena di sini gambar gajahnya resolusinya cukup saya rendahkan sehingga terlihat lumayan blur seperti itu. Nah, maka sistem mendeteksi salah gambar ini sebagai zebra. Baik, sekian presentasi mengenai
sistem atau aplikasi klasifikasi yang kami buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.